Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa balligh maqasidana wa balana mawasi'al karami ya Rabbi. الفاتحة بنة القبول وتمام كل أصول ومأمول وعلانية أن الله تعالى يفتح عليه فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى الروح مشايخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya apa? Wal mufarraqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bih wa bi barakati alumi wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu an. Wal mufaraqatu bi'uzrin kamurakhisi tarki jama'atin wa tarkihi sunnatan maqsudatan katasyahudin awal wa qunutin wa suratin wa tatwirihi wa bil ma'mumi da'fun aw syughlun la tufawwitu fadilataha. Wal mufaraqatu bi'uzrin, mufaraqah dengan sebab uzur, seperti orang yang mendapat rukhsah meninggalkan jamaah dan imam yang meninggalkan sunnah maksudah seperti tasyahud awal dan qunut dan surah, dan imam yang memanjangkan bacaannya sedang makmum lemah atau sibuk, tidaklah meluputkan fadilahnya. Salat berjamaah dalam pelaksanaannya ada si makmum melakukan mufaraqah dalam kondisi-kondisi tertentu. Mufaraqah itu berpisah dari imam, tidak ikut berjamaah di saat dia sholat bersama imam. Jadi sudah berpisah. Mufaraqah ini ada macam-macam. Ada yang hukumnya makruh dan luput fadilah jamaah. Ada yang hukumnya dibolehkan
ada yang hukumnya wajib. Mufaraqah yang hukumnya dibolehkan adalah mufaraqah karena uzur. Mufaraqah karena uzur dibolehkan karena satu uzur. Kalau mufaraqah tanpa uzur itu makruh. Tidak ada sebab atau ingin memisahkan diri dari imam, itu makruh. Kalau ada uzur itu tidak makruh. Contohnya seperti apa? Orang yang mendapat rukhsah meninggalkan jamaah. Orang-orang yang boleh meninggalkan jamaah itu diberikan rukhsah keringanan untuk tidak mengerjakan jamaah. Siapakah gerangan? Yaitu orang yang lagi sakit. Dia kalau sakit dapat rukhsah boleh tidak mengerjakan sholat berjamaah. Dia dapat rukhsah, dapat keringanan. Orang yang menahan hadas itu ada uzur, dia nggak kuat, gitu ya, nggak kuat ditahan-tahan, gitu ya. Akhirnya kalau ngikutin imam juga, ini urusannya bisa batal tengah jalan. Udah memisahkan diri, itu yang uzur. Dia mufaraqah boleh. Atau orang yang memang takut akan kezaliman orang, dia sholat berjamaah, di sampingnya ada orang yang mau nagih utang. Kalau nagih nagihnya nggak kira-kira, main keplak aja pala orang, mana lo, gitu ya. Jadi bingung. Waduh, di samping ada lagi nih orangnya. Dia mufaraqah aja dah, kagak beres nih urusannya nih. Gue bisa dikeplak lagi nih. Gitu, ya. Tuh, ada orang yang zalim. Atau ada orang yang ingin membunuh. Boleh dia mufaraqah. Itu uzur mufaraqahnya. Ya. Yang berikutnya, imam meninggalkan sunnah maksudah. Imam tidak melakukan sunnah maksudah. Apa itu sunnah maksudah? Imamnya tidak membaca doa qunut. Imamnya tidak membaca tasyahud, tidak melakukan tasyahud awal. Itu mufaraqah, boleh. Lah, imam enggak tasyahud awal. Agak beres dah. Udah, dia tasyahud awal sendiri, mufaraqah, boleh. Itu namanya meninggalkan sunnah maksudah. Imamnya nggak baca qunut, dia ninggalin sunnah maksudah imamnya. Boleh dia qunut sendiri, begitu. Atau imamnya nggak baca surah, kelar Fatihah, waladhdallin amin, Allahu akbar. Lah, begini imam, gitu ya. Dia apa lupa baca surah apa gimana? Mufaraqah boleh. Ya, berpisah boleh. Berikutnya watatwilihi, imam memanjangkan lama bacanya, lama sholatnya, sementara si makmum dalam kondisi lemah. Ya, imam baca surahnya panjang, makmum yang namanya kaki udah kagak bisa diem, kadang kesat-kesat gitu ya, letak-letek itu ya. Makmum lagi lemah. Atau dia lagi punya kesibukan yang tidak mungkin dapat tertuntaskan kesibukannya kalau dengan cara sholat yang begitu lama. Boleh dia mufaraqah. Dan itu tidak menghilangkan fadilah jamaah. Dia dapat jamaah. Begitu. Ya. Jadi mufaraqah berpisah dari imam. Ada yang meluputkan jamaah kalau mufaraqahnya tanpa uzur, ya.
tanpa uzur. Tuh. Nah, kalau mufarokoh yang uzur, kalau yang mufarokoh tanpa uzur nggak dapat jamaah. Kalau yang mufarokohnya dengan uzur itu masih dapat pahala jamaah, dapat fadilah jamaah, ya, dapat fadilah jamaah, begitu. Boleh. Itu yang kemarin pembahasannya, boleh. Enggak. Betul. Iya, kan imam 5 rakaat. Begitu kan? Imam rumah 5 rakaat. Makmum harusnya nunggu. Tuh ya. Nah, kalau dia mufaraqah lebih dahulu, nanti dilihat ya. Kalau dia menunggunya, kalau dia punya hajat, ada hajat yang memang masuk dalam kategori rukhsah yang tadi, dia kalau nunggu kayaknya nggak mungkin. Nah, ada keperluan, maka dia mufaraqah, itu tidak luput fadilah jamaah. Tapi kalau dia ternyata tidak ada keperluan apa-apa, kalau dia nunggu, maka itu nggak ada masalah. Maka menunggunya lebih afdal, fantizaruhu afdal, menunggunya lebih afdal. Berbicara afdal menunjukkan satu kesunahan. Bila mana kesunahan tidak dilakukan, maka berujung kemakruhan. Artinya kalau tidak ada uzur apa-apa, nggak ada masalah apa, dia mufaraqah dengan cara seperti tadi, itu tidak dapat pahala jamaah. Karena ada nilai afdaliyah, fantizaru afdal, menunggunya lebih afdal. Berarti ada nilai kesunahan. Kalau dia tidak nunggu, ya dia hilang fadilah jamaah. Itu hilang. Kenapa? Karena tidak ada hajat dia melakukan mufaraqah seperti itu. Gitu. Enggak ada hajat. Wa qad tajibul mufaraqatu, terkadang mufaraqah itu menjadi wajib. Kadang mufaraqah jadi wajib. Mufaraqah jadi wajib. Ka'an arada mubtilun li salati imamihi wa qad alimahu fayalzamuhu niyatuha fawran. Mufaraqah kadang menjadi wajib seperti datang yang membatalkan bagi sholatnya imam. Imamnya batal. Waqad alimahu, dan dia tahu imamnya batal. Fayalzamuhu niyatuha fauran. Maka wajib niat mufaraqah dengan segera. Wa illa batalat. Kalau tidak maka batallah sholatnya. Ya. Jadi kalau imamnya salah, imamnya melakukan yang membatalkan sholat, maka dalam hal ini makmum tahu wajib mufaraqah. Kalau dia nggak mufaraqah, maka dia batal sholatnya. Batal sholatnya. Wa illam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'
meskipun dia tidak mengikutinya secara ittifaq sebagaimana dalam kitab Majmu'. Walaupun dia enggak mengikuti rukun-rukun salat. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli malam yusallim imamun. Dan mendapatkan jamaah selain Jumat, yakni fadilah jamaah bagi orang yang sholat selama imamnya belum mengucapkan salam. Imam lagi tahiyat akhir, lagi kita takbir, Allah, imam salam, Assalamualaikum. Kita udah begini, imam udah salam. Itu dalam hal ini si makmum yang seperti itu dapat jamaah, dapat fadilah jamaah. Kalau makmum yang kondisinya seperti itu. Ya. Aylam yantiq bimimi alaikum fi taslimatil ula, selama belum mengucapkan mim alaikum pada salam yang pertama. Jadi sebelum mengucap sampai kalimat assalamu alaikum, salam pertama. Kalau assalamu alaikum baru Allahu akbar, enggak dapat jamaah. Lagi gini Allah, lagi Allah, Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada jamaah. Tapi Assalamualaikum warahmatullah, lagi posisi begini baru kelar. Waalaikumsalam warahmatullah, dapat jamaah. Ya, dapat. Wah, enak dong. Gitu ya. Tiap harinya begitu. Jadi nongkrong dulu di depan gitu ya. Udah rakaat keberapa? Baru kedua, ntar rakaat keempat. Tuh. Giliran rakaat keempat baru dah. Baru mulai bergerak. Warahmatullahi dapat fadilah jamaah. Kayak bocah lagi salat raweh. Ya. Imamnya takbir, dia nungguin aja. Ntar kalau udah baca surah mau terakhir, baru kita mulai takbir lagi. Kan gak lama-lama nunggunya. Wa illam yaq'ud ma'ahu, meskipun dia tidak sempat duduk bersama imam. Walaupun gak sempat duduk. Bi an sallama aqibat taharrumihi li idrakihi ruknan ma'ahu. Dengan dimana imam mengucapkan salam setelah takbiratul ihramnya, karena dapatnya ia rukun bersama imam. Ya. Jadi imam salam setelah makmum takbiratul ihram, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Itu dapat jamaah. Walaupun gak sempat duduk. Dapat 27. Ya, orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah mendapatkan fadilah 27 derajat. Bagaimana kalau orang yang sholatnya baru takbir imam salam? Dapat 27. Oh ya, dapat 27 derajat. Jadi mendingan dia yang sholatnya udah di ujung daripada orang yang sholat sendiri di rumah. Masih mendingan dia. Masih mendingan dia. Orang sholat di rumah nggak dapat 2 fadilah jamaah. Tuh ya, nggak terhitung nilai jamaah. Tapi orang yang sholatnya jamaah di masjid, dia mendapat cuman takbir doang didapetinya, dapat. Lebih bagus dia.
gitu ya. Walaupun di sholat dia di rumah dia khusyuk gitu ya. Fayahsulu lahu jami'u sawabiha wa fadliha, maka dapatlah seluruh pahalanya dan fadilahnya. Tuh dapat pahalanya, dapat ya, fadilahnya dapat tuh. Padahal cuma di ujung doang. Jadi mainnya main ujung aja, ya, enggak main belakang gitu ya. Mainnya main belakang aja, tuh ya. Gua main belakang aja dah, lu main depan ya. Dapat pahala, dapat fadilahnya. Lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha. Akan tetapi tidaklah sama keutamaan orang yang mendapatkan jamaah secara keseluruhan. Jelas. Oh kalau gitu enakan dia dong yang sholatnya belakangan sama yang sholatnya dari awal. Oh enggak, tetap enakan yang sholatnya dari awal. Kan dia dapat jamaahnya sama yang 27 pahalanya fadilah. Memang sama. Tapi kadarnya itu beda. Tuh ya, kadarnya beda. Ya. Setiap perbuatan yang banyak ma'aksaru fi'lan aksaru sawaban. Yang banyak kerjaannya, banyak pahalanya. Kerjaan dia berbarengan dengan imam 4 rakaat itu lebih banyak fadilahnya ketimbang kerjaan dia enggak bersama dengan imam secara keseluruhan. Begitu. Tetap nilainya lebih unggul yang dari awal. Begitu, ya. Sama kayak orang lagi ngantri prasmanan ya. Yang dapat pertama, pilihan bebas. Mau ngambil yang mana juga bebas. Tuh ya. Nah, pilih yang belakangan. Ya tinggal sisa doang udah diacak-acakin. Ya. Ya, udah tinggal ceker doang. Ikan tinggal tulang doang. Enggak dapat apa-apaan. Tuh, ya. Udah gitu rendang tinggal bumbu doang, daging kagak ada. Ya maklum dah datang belakangan. Tapi dapat makan nggak? Dapat makan, gitu ya. Dapat makan. Cuman ya begitu, ala kadarnya apa adanya. Datangnya belakangan sih, gitu. Ya dapat makan, beda, beda isinya, tuh ya. Datang pertama dapat makan isinya padat. Datang belakangan dapat makan isinya cuman bumbu doang. Kayak gitu. Sama orang sholat jamaah, datang lebih awal isinya padat. Datang belakangan ya udah bumbu doang. Tuh ya. Enggak dapat isinya. Kayak gitu. Wa man adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi'udhrin aw kharaja al-imamu binahwi hadatsin hasala lahu fadlul jama'ati. Siapa yang mendapatkan bagian dari awal salat jamaah lalu dia berpisah dengan uzur atau imamnya keluar dengan sebab hadas, dapatlah fadilah jamaah. Tuh, ya. Jadi dia dari awal salat jamaah takbir. Lalu dia berpisah dari imam karena uzur. Dapat fadilah jamaah. Atau imamnya batal. Mau nggak mau kalau imamnya batal, dia jangan nungguin imam. Imamnya batal keluar. Dia nungguin aja. Kok imam belum ada sih? Ya. Nah, udah dia harus niat mufarokoh. Aku berpisah dari imam karena imamnya sudah keluar. Udah sholat sendiri. Dapat jamaah. Ya.
Hah? Ya nggak masalah, nggak masalah. Gitu, ya. Memang seharusnya ada, tapi kalau dalam kondisi beramai-ramai begini sih, jangan mufarokoh, tungguin, masa iya kagak ada yang maju. Kecuali kalau sholat berdua-duaan, dia sholat berdua-duaan, imamnya batal ke belakang, dan dia sendiri, gitu, nungguin siapa, gitu. Amal jum'atu fala tudraku illa bi raq'atin kama ya'ti. Adapun salat Jumat maka tidaklah didapat melainkan satu rakaat. Beda salat jamaah dengan salat Jumat. Kalau salat jamaah ukurannya takbiratul ihram. Salat jamaah ukurannya salam. Kalau imam sudah salam, nggak dapat jamaah. Tapi kalau Jumat ukurannya bukan salam, yaitu satu rakaat. Kalau makmum mendapatkan satu rakaat bersama imam, dapatlah Jumat. Tapi kalau makmum tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, tidak dapat Jumatnya. Contoh, imam sudah tahiyat akhir. Berarti posisi makmum tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Karena sudah tahiyat akhir. Maka dia tidak mendapatkan Jumat. Tapi kalau imamnya lagi posisi baca surah. Imam makmum takbir. Allahu Akbar. Baca surah. Kelar akbar, imamnya ruku. Dia ikut ruku. Dapat Jumat. Walaupun itu di rakaat kedua. Imam di rakaat kedua. Ketika imam di rakaat kedua, takbir apa? Baca surah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sampai ujung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat jamaah. Tapi kalau ternyata imamnya sudah bangun dari ruku, itu ya Allah, imamnya lagi ruku, dia baru mau takbir, Allahu Akbar, udah, itu nggak dapat rokaat, karena hitungan rokaat itu didapat ketika posisi imam belum bangun dari ruku, itu ya, ini harus diketahui. Ada yang disebut dapat berjamaah, ada yang disebut dapat Jumat, ada yang disebut dapat rokaat. Yang disebut dapat jamaah selama imam belum mengucapkan assalamualaikum, ya, kumnya, maka makmum yang sudah takbir dapat jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mendapatkan Jumat selama imam, itu ya, masih didapati satu rakaat bersama makmum, maka makmum mendapatkan Jumat. Itu ya. Yang ketiga, mendapatkan rakaat selama imam belum bangun dari ruku, ya, belum bangun dari ruku, maka si makmum mendapatkan rokaat, baik di rokaat pertama, kedua ataupun selanjutnya. Itu ya. Jadi istilah-istilah itu dapat jamaah, dapat Jumat, dapat rokaat. Gitu ya. Dapat jamaah selama imam belum mengucapkan assalamualaikum. Dapat Jumat selama makmum mendapatkan satu rokaat bersama imam. Dapat rokaat selama makmum, selama imam belum bangun dari ruku, itu dapat makmum dapat rokaat, begitu, ya. Konsekuensinya kan nggak dapat fadilah Jumat. Apakah boleh mengulangi sholat sendiri atau sholat zuhur? Langsung aja sholat zuhur. Jadi nggak usah diulang lagi. Ketika dia takbir nggak dapat, udah langsung sholat zuhur.
Jadi nggak perlu niat zuhur lagi, kerjakan 4 rakaat. Gitu, pelaksananya 4, bukan 2. Shalla wala niyah, nawa wala shalla. Niat, salat 4 rakaat tapi tidak niat zuhur. Nawa wala shalla, niat salat Jumat tapi salat pelaksananya bukan salat Jumat. Salat zuhur. Karena syarat Jumat harus mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Begitu. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhiri an yasbiru ila an yusallima thumma yuhrimu ma lam yadiqil waqtu. Sunnah bagi jamaah yang mereka telah hadir sementara imam qad faragha minar ruku, telah selesai dari ruku yang akhir, untuk bersabar hingga imamnya mengucapkan salam, lalu ia takbiratul ihram selagi tidak sempit waktu. Jadi kalau imam sudah selesai dari ruku yang akhir, kalau ada orang-orang yang ingin sholat, sebaiknya tahan dulu. Tahan dulu apa? Supaya tahan sampai imamnya beri salam, supaya dia nanti bisa sholat jamaah lebih banyak lagi. Begitu. Kalau ada jamaah yang lain, kalau cuma sendiri sih langsung aja, ya langsung. Tapi kalau ada jamaah yang lain, ada berlima, udah tahiyat akhir, itu sunnahnya mendingan jangan sholat dulu. Wah, imam udah tahiyat akhir, tungguin, tahan, ntar kerja imamnya salam. Kalau imam salam baru gitu.
Wa kaza liman subiqa bi ba'dil salati wa raja jama'atan yudriku ma'ahumul kulla. Begitu pula disunahkan menunggu orang yang sudah didahulukan dengan sebagian salat dan ia berharap akan jamaah yang ia mendapatkan secara keseluruhan bersamanya. Sama juga tuh. Kalau tadi kan di ruku terakhir. Ini bukan ruku tapi sebagian salat. Separohnya. Jadi ada orang salat, dia udah salat jamaah. Ini yang sholat jamaah baru ada 2 orang sholat jamaah. Nah kita ini datang, itu dia sudah masuk rakaat kedua, itu bagusnya juga tunggu aja, gitu ya, tunggu aja. Nanti kalau dia salam baru kita bikin jamaah dari awal. Supaya mendapatkan secara utuh. Kalau kita langsung ikut juga. Maka nanti setelah imam salam dia nggak ada lagi jamaahnya. Gitu. Tapi kalau secara utuh dari awal hingga salam. Itu lebih bagus. Atau juga. Kalau jamaahnya ini dikit, yang ini banyak. Boleh bertahan. Tapi kalau jamaah ini banyak, sementara yang akan kita ikuti ini cuma sedikit, maka kadarnya yang banyak yang lebih diambil. Lebih unggulan yang banyak. Oke. Lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintizarihim fadilata awal waqt. Akan tetapi guru kami berkata tempatnya itu selama belum luput menunggunya akan fadilah awal waktu. Jadi dikatakan itu menunda, sabar menunggu selagi fadilah awal waktu belum hilang. Kalau fadilah awal waktu itu ya hilang, maka lebih baik akan hilang, lebih baik langsung ikut sholat. Karena yang namanya sholat di awal waktu itu nilainya lebih besar ketimbang sholat tidak di awal waktu. Jadi kalau dia umpamanya nunggu itu ya, ini bisa habis fadilah waktu baru mulai sholat, wah nggak bisa. Tapi ini mumpung masih ada fadilah waktu, langsung aja ikut jamaah. Kata menurut Syekh Ibnu Hajar, fadilah waktu. Jadi setiap waktu itu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar. Artinya salat yang dikerjakan di awal waktu memiliki keutamaan bobot yang sangat besar ketimbang salat yang dikerjakan sudah di pertengahan. Begitu. Jadi nilainya beda-beda. Kita salat tepat waktu, dapat nilai yang full nilainya. Kita sholat di pertengahan waktu dapat juga, tapi nggak full nilainya, kayak gitu. Awaqtil ikhtiyar sawaun fi zalika liraja al wal yakin. Sama ada itu berharap ataupun yakin. Intinya maka dia memang benar-benar jikalau menundanya menyebabkan hilangnya fadilah awal waktu, lebih baik langsung segera. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha di hadis ini. Sebagian ulama menfatwakan seandainya dia bermaksud ya. Jadi seandainya dia mempunyai tujuan untuk berjamaah tapi dia tidak mendapatkannya, maka dicatatlah baginya pahala. Orang punya keinginan sholat jamaah tapi nggak keburu dapat pahala.
dapat pahala. Enakan dia dong, gitu ya. Enakan dia, masa dia nggak sholat jamaah bisa dapat pahala jamaah. Tuh. Kan cuma niat doang. Niat itu adalah sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi kalau dia cuma rencana doang, ntar aja, itu namanya bukannya niat namanya. Niat itu udah dalam hatinya udah pengen ngerjain, udah mulai bergerak. Ya. Cuman pas lagi jalan, tuh ya ada aja halangannya. Tuh ya, ada aja halangannya. Ada yang ketinggalan, inilah macam-macam, kesandung lah. Tuh ya, atau batal lah wudunya. Akhirnya dia nggak dapat jamaah. Dapat. Tuh ya. Atau dia tidur. Tuh, dia tidur. Dia tidur dah. Gitu ya. Bangunnya dia emang pengen tidur dah biar dapat jamaah nih. Tidur. Pas sudah tidur mendusin. Tuh ya. Bangun, wudu dulu tuh, wudu. Jalan ke masjid, lah udah kelar, dapat jamaah. Dapat jamaah. Ya. Sebab dia udah keluarnya itu sudah dihitung mau sholat jamaah. Dapat jamaah. Tapi juga jelas beda ya. Yang datang pertama sama yang datang belakangan, yang belakang cuma dapat bumbunya doang. Yang belakang sama kalau yang pertama isinya beda. Tsumma qala wa tudraku fadilatu taharrumin ma imamin wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana. Misalnya apa? Wa amaqtita'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaqtita'u amwalil muslimina bil aymanil fajirati wa syahadati zuri fadzalika minal kabairi. Adapun memutuskan harta orang muslim dengan sumpah palsu dan saksi palsu, maka itu adalah dosa yang besar. Jadi kita mau dapetin harta orang muslim dengan cara bersumpah palsu dan saksi palsu, itu dosa besar. Artinya ngarep untung yang lebih besar. Kalau kagak kayak gini ya untungnya mah kecil. Tuh ya. Untungnya kecil. Cuman capeknya doang. Tuh, enggak sepadan antara capek dengan untung. Tapi tuh ya. Artinya yang beli dikit, tapi kalau pakai sumpah-sumpah, pakai saksi-saksi, wah ini baru. Artinya orang kan yang penting sekarang kan ya, sudah teruji oleh orang lain, sudah banyak pembelinya, peminatnya. Orang biasanya gitu, wah rame nih. Biasanya kalau rame barangnya
cakep nih. Tuh, ya, barangnya cakep. Udah deh, ayo murah nih. Tuh ya. Ini udah banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tuh ya. Contohnya nih, tuh ya. Ya kan, pada temannya sendiri. Ya. Ya kan, ente udah cobain, wah benar. Ini sekali pakai langsung top chair. Ya. Sekali dioles langsung bisa tahan. Tuh ya. Pokoknya udah nggak ketahanan pokoknya nah. Nih orangnya. Wah, itu biar ngarep untung orang. Oh iya ayo pada beli dah. Berapa nah, dapat untung banyak. Cepet laku. Udah kelar besok pindah tempat. Kalau di situ lagi ntar diparanin. Nah, itu namanya itu kabair, dosa besar. Wa fihi minal wa'idis syadidil ha'il ma la yakhfa. Dan di dalamnya terdapat ancaman yang sangat berat dan menakutkan. Qala alaihi salatu wassalam man iqtata'a mala akhihi al-muslimi bi yaminin fajiratin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, siapa orang yang mengambil harta saudaranya yang muslim dengan sumpah palsu, maka hendaklah ia menempati neraka, tepatnya di neraka. Itu Nabi tempatkan neraka kalau dia ngambil harta orang muslim dengan cara sumpah-sumpah palsu. Allah sediakan di neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam man halafa ala mali imru'in muslimin bighairi haqqin laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Nabi bersabda, siapa yang bersumpah atas harta orang muslim dengan tiada benar, dia akan berhadapan Allah dalam keadaan marah. Jadi kalau sumpahnya nggak benar, dia bakal berhadapan Allah, Allah marah. Ya, jadi kalau sumpahnya benar nggak masalah. Bagaimana contoh sumpah yang benar? Ya, ini barang dijual, gitu ya. Ini benar nih, udah teruji, benar. Ya. Ini udah teruji. Saya sudah ngerasain demi Allah. Nah, itu kalau sumpah yang benar nggak masalah. Ya, sumpah yang benar. Ya, ini sudah teruji nih, benar. Yang benar, iya demi Allah. Aneh sudah cobain ini. Nah, kalau begitu nggak masalah. Tapi kalau sumpahnya nggak benar, ini udah teruji nih. Padahal dia belum menguji. Ya udah bener teruji demi Allah hujan nih. Ente nyobain? Iya. Nah, padahal nggak nyobain. Nah itu namanya nggak bener sumpahnya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaquhu min kitabillahi ta'ala. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ila akhir ayat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasul membaca salah satu ayat dari kitab Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila. Sungguh tergolong orang yang menjual janji Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit. Jadi dia menjual janji-janji Allah dengan sumpahnya dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit hanya mengharapkan kebohongan, ya, keuntungan, tapi sampai mengorbankan kebenaran. Ya, bersumpah-sumpah untuk mendapatkan keuntungan itu samanan qalila. Kita kalau dapat untung banyak
tapi dengan cara yang tidak benar, bukan banyak namanya, sedikit. Ya. Dagang biar dapat untung banyak. Ya. Dagang biar dapat untung banyak. Ya. Tapi dengan cara yang tidak benar, sampai sumpah-sumpah palsu. Nah, itu benar sih dapat untung banyak. Kenyataannya itu kata dalam Al-Quran, samanan qalila, itu dia dapat harga yang sedikit. Walaupun di depan mata kau mendapatkan banyak, tapi pada kenyataannya bukan banyak yang kau dapati, tapi sedikit. Itu. Tapi sebaliknya, dia dengan cara yang benar, sesuai syariat, tapi hasilnya dikit. Sebenarnya itu bukan dikit. Justru itu merupakan satu awal di mana dia akan mendapatkan hal yang banyak. Begitu, ya. Jadi apapun cara yang didasari dari syariat itu pasti jalannya benar, dapatnya benar. Tapi kalau yang menyimpang dari syariat itu nggak bakal bisa dapat banyak, dikit. Ya, keberkahannya nggak ada. Wa qala alaihi salatu wassalam al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wal yaminul ghamus. Nabi bersabda, di antara dosa besar musyrik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan sumpah palsu. Ini dia dosa besar. Syirik, menyekutukan selain Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga sumpah palsu. Itu dosa besar. Qala al-Hafiz al-Munziri rahimahullah. Berkata Syekh Hafiz al-Munziri, summiyatil yaminul ghamusu ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha fil ismi fid dunya wa taghmisuhu fin nar fil akhirah. Dinamakan yaminul ghamus. Kenapa kok disebut ghamus? Nah, itu karena dia menenggelamkan orangnya dalam dosa di dunia dan menenggelamkan neraka di akhirat. Jadi sumpah itu menenggelamkan orangnya dalam dosa ketika di dunia. Di akhirat akan menenggelamkan di dalam neraka di akhirat. Itu sumpahnya ghamus. Arti ghamus itu adalah nyelam, tenggelam. Jadi hati-hati kalau sumpah-sumpah yang benar. Kalau memang benar, benar. Kalau enggak bilang. Ya. Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak tepat, udah hati-hati. Diminta bersaksi. Sebelum bersaksi harus berbicara, disumpah dulu. Sebenarnya sumpah sih nggak kudu pakai Quran. Udah ucapin aja. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Udah. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia mengatakan tidak yang sebenarnya, hati-hati. Berarti dia sudah tenggelam di dalam dosa dan dia sudah tenggelam di dalam neraka. Sudah menenggelamkan dirinya. Hati-hati itu. Wal yaminul ghamusu hiya allati yaqta'u biha al-insanu syai'an min mali akhihi al-muslimi wa in kana dzalika syai'an yasira. Dan yaminul ghamus adalah yang seseorang menghabiskan sesuatu dari harta saudaranya yang muslim meskipun dengan cara yang sedikit. Jadi yaminul ghamus itu dia mengambil harta orang muslim dengan cara sumpah walaupun cuma sedikit dapatnya. Hatta qala alaihi salatu wassalam walau qadiban min arak, meskipun dia hanya menginginkan satu batang kayu arak.
Walaupun cuman kayak kayu siwak dikit, tapi pakai sumpah-sumpah, nggak benar. Sama aja tuh, menenggelamkan dalam neraka. Wa amal iqtita'u min amwalin nasi bi syahadati zur fa in syahida bi ghairuhu bi syahadatin batilatin wa huwa ya'lamu dzalika wa yuridu fa ya'samu masyhudu lahu wa syahidu. Adapun mengambil dari harta seseorang dengan cara saksi palsu, jikalau bersaksi dengannya yang lainnya dengan saksi yang batil, dan dia mengetahui hal itu dan menginginkannya, maka berdosalah orang yang disaksikan dan yang saksinya. Sama juga itu bersaksi dengan saksi yang palsu, maka berdosalah orang yang bersaksinya, dia berdosa, dan orang yang dimintakan kesaksiannya juga berdosa. Yang menyaksikannya, yang memberikan kesaksian, berdosa juga. Fayakunu syahid ala misli zalika, maka si syahid yang bersaksi, ya, maka sama dosanya. Orang yang meminta kesaksian dengan orang yang menjadi saksi, kalau dijadikan palsu, dosanya sama. Ya. Dosanya sama. Mimman ba'a akhiratahu bidunya ghairihi, dari orang yang menjual akhiratnya dengan dunia lainnya. Wa syahadatu zur min akbar kabair, saksi palsu tergolong dosa-dosa yang paling besar, kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam adalat syahadatu zur wal isyraq billah qalaha salasa marrat. Nabi bersabda alaihi wasallam, seimbang saksi palsu dengan menyekutukan Allah. Nabi mengatakan 3 kali. Kata Nabi, sama orang yang saksi palsu sama orang yang musyrik, kata Nabi. 3 kali Nabi berkata. Wa qala alaihi salatu wassalam la tazalu qadama syahidi zur hatta yujiballahu lahu nar. Nabi bersabda, tidak akan bergeser kaki saksi palsu sehingga Allah wajibkan masuk neraka. Dia nggak bakal bisa geser ketika di jembatan sehingga Allah masukkan dia dalam api neraka. Orang yang suka bersaksi palsu. Jadi kalaupun diminta kesaksian, bersaksilah apa adanya. Nah, tsumma qala wa man akala amwalan nas bil batil wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli halin. A'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.